Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi students, it's Miss Debbie again. In this video, I'm going to explain our newest material called conditional sentence. Dalam bahasa Indonesia, kita mengenal conditional sentence sebagai kalimat pengandaian. Kita menggunakan conditional sentence untuk menyatakan pengandaian yang memiliki kemungkinan terjadi dan pengandaian yang tidak memiliki kemungkinan terjadi. Contoh kalimat pengandaian dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama, apabila saya makan terlalu banyak, saya akan kekenyangan. Yang kedua, seandainya saya seorang milioner, saya akan pergi keliling dunia. Nah, pilihan yang pertama, contoh yang pertama sangat mungkin terjadi. Dan contoh pengandaian yang kedua bisa saja tidak memiliki kemungkinan terjadi. Dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata apabila, seandainya, jika, jikalau untuk menyatakan pengandaian. Dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kata if untuk menyatakan pengandaian. Nah, dalam conditional sentence terdapat dua klausa, yaitu if clause dan main clause. Contoh, if it rains, we will cancel the picnic. Jika hujan, kami akan membatalkan piknik. If it rains adalah if clause, dan we will cancel the picnic adalah contoh dari main clause. Kegiatan pada main clause adalah hasil apabila suatu kondisi di bagian if clause terjadi. Jadi kita akan meng-cancel pikniknya atau membatalkan pikniknya jika situasi pada if clause ini terjadi. Jika hujan, maka kita akan membatalkan pikniknya. Kita dapat menggunakan jika, maka dalam bahasa Indonesia untuk menyatakan pengandaian juga. Jadi kegiatan pada main clause adalah hasil dari kondisi atau kegiatan pada if clause. Nah, conditional sentence ada 4 macam. Conditional sentence type 0, conditional sentence type 1, conditional sentence type 2, dan conditional sentence type 3. Pada bab ini, kita akan membahas conditional sentence type 0 dan type 1. Miss Debbie akan menjelaskan masing-masing fungsi. Debbie akan menjelaskan conditional sentence type 0. Fungsi dari conditional sentence type 0 yaitu untuk menyatakan fakta, fact, atau kebenaran umum, general truth, yang hasilnya sudah pasti. Contoh, if you heat ice, it melts. Jika kalian memanaskan es, dia meleleh. Jika kamu menuang air pada api, dia padam. If you pour water into fire, it dies down. Nah, kalau kalian memanaskan es, ya hasilnya pasti dia akan meleleh. Gak mungkin kan kalian memanaskan es, esnya berubah jadi coklat. Nah, itu adalah fakta, bahwa kalau kalian memanaskan es, esnya akan meleleh. Dan jika kalian menuangkan air pada api, apinya akan padam. Gak mungkin kan kalau kalian menyiram air pada api, apinya akan semakin besar dan membara. Nah, itu adalah contoh fakta dan kita menyatakannya menggunakan conditional sentence type O. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa conditional sentence type O ini bukan pengandaian yang sebenarnya. Ini adalah kondisi real. Gitu. Nah, gimana kalau kita mau menjelaskan conditional sentence type 0? Rumusnya, if simple present, simple present. If you don't eat, you get hungry. Kalau kamu nggak makan, kamu lapar. Nah, itu adalah kebenaran umum. Kalau kamu nggak makan, hasilnya pasti kamu akan lapar. Kalau kamu memanaskan es, hasilnya pasti dia akan meleleh. Nah, jadi kalian menggunakan conditional sentence type 0 bukan hanya untuk fakta saintifik, tapi juga kebenaran umum seperti ini. If you start the engine, you hear that weird sounds. Jadi kalau kalian menyalakan mesin, kalian akan mendengarkan suara-suara aneh itu, suara dari mesin. Nah, itu adalah kebenaran umum juga, bahwa kalau kalian menghidupkan mesin, pasti akan ada suara aneh dari mesin itu.
Jadi seperti itu yang dimaksud fakta atau kebenaran umum dan kita menyatakannya dalam conditional sentence. Nah, if-nya, if clause tidak harus selalu di depan kalimat. Bisa kok simple present-nya dulu atau main clause-nya dulu yang di depan. You get hungry if you don't eat. Kalian juga bisa menulis seperti itu. Tapi jika if clause-nya di depan, harus ada komanya di sini. Harus ada komanya. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang conditional sentence type 1 atau tipe pertama. Fungsinya apa? Untuk menyatakan situasi ataupun kondisi yang memiliki kemungkinan besar terjadi. Contohnya, if I win this competition, I will treat you. Jika saya memenangkan kompetisi ini, aku akan traktir kamu. Artinya, I atau saya pada subjek kalimat ini memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan kompetisi ini. Dan jika dia menang, dia akan mentraktir kamu. Jadi dia memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan kompetisi. Makanya dia menggunakan conditional sentence type 1 karena dia memiliki kemungkinan besar untuk memenangkan lomba. Yang kedua, if she comes late again, the teacher will get angry. Kalau dia perempuan telat lagi, bu guru akan marah, akan benar-benar marah. Nah, artinya she atau dia perempuan ini nih kemungkinan besar akan datang telat lagi. Mungkin dia sering terlambat dan akan datang telat lagi. Dan bu gurunya atau pak gurunya akan marah. Nah, itu kita menggunakan conditional sentence type 1 karena dia memiliki kemungkinan untuk terjadi. Cara menyusunnya yaitu if simple present, future tense. Pakai will future tense ya. If I go to the market, I will buy some fruits. Jika saya pergi ke pasar, saya akan membeli buah-buahan. Artinya saya memiliki kemungkinan besar untuk pergi ke pasar. Pasti saya akan memiliki kemungkinan untuk membeli buah juga. Contoh yang kedua, Mom won't give you an ice cream if you don't study. Jadi misal nih, adik kalian nggak mau belajar, terus kalian kayak mau ngasih tahu, ibu nggak akan ngasih kamu es krim kalau kamu nggak belajar. Mom won't give you an ice cream. Ini adalah main clause-nya. Jika ditaruh di depan, nggak usah koma. Tapi kalau if clause-nya di depan, ada komanya. If you don't study, jika kamu tidak belajar. Won't adalah singkatan dari will not. Jika kalian menyingkat will not, pakai won't, bukan willn't ya. Tuh. Rumus conditional sentence type 1 selain menggunakan if simple present, future tense, bisa juga menggunakan subject plus model plus verb 1 pada bagian main clause-nya. Modelnya apa aja? Can, should, may, must. Contoh, if my mom gives me permission, I can go to the party. Jika ibu saya memberi izin, saya bisa pergi ke pesta. Nah, ini artinya ada kemungkinan besar kalau ibunya memberi izin dan dia bisa pergi ke pesta. Jadi simple conditional sentence type 1 ada dua cara. Yang pertama setelah if clause, if simple present, future tense, bisa juga if simple present, subject plus model. Ingat untuk future tense, subject plus will plus verb 1. Jadi kalau future tense, subject plus will plus verb 1. Kalau menggunakan model, subject plus model can, should, may, must plus verb 1. Nah, setelah ini Miss Debbie akan memberikan contoh soal. Setelah mendengarkan penjelasan tentang conditional sentence type O atau type 0 dan juga conditional sentence type 1, kita coba mengerjakan soal ya. Complete this conditional sentence type 1 by putting the verb into the correct form. Lengkapi conditional sentence type 1, dua contoh ini, dengan mengubah kata kerja di dalam kurung. Yang pertama, if you send this letter now, she receive it tomorrow. Ubah kata kerja dalam kurung ini menjadi bentuk yang benar, bentuk conditional sentence type 1 yang benar. If simple present,
future tense. If clause pasti menggunakan simple present. If, maka karena menggunakan simple present jadi send. Main clause-nya setelah koma she menggunakan future tense, will plus verb 1. Will receive. Will plus verb 1. Yang kedua, Peggy go shopping if she have time this morning. Ubah kata kerja dalam kurung ini menjadi bentuk yang benar. If pasti menggunakan present tense. If she, ingat have untuk subjek ayu Dewi, kalau he she it menggunakan has. Peggy go shopping adalah main clause, menggunakan future tense, will plus verb 1, will go. Yang pertama, if you send this letter now, she will receive it tomorrow. Jika kamu mengirim surat ini sekarang, dia perempuan akan menerimanya besok. Peggy will go shopping if she has time this morning. Peggy akan pergi shopping kalau dia punya waktu pagi ini. Jadi ingat yang if clause pasti pakai present tense, main clause pakai future tense. Kalau yang contoh ketiga, kalian diminta untuk menggabungkan dua kalimat ini. If she feels unwell, she doesn't go to school. Ingat yang menjadi penyebab atau kondisi yang menjadi penyebab menggunakan if, akibatnya menggunakan main clause. She feels unwell, she doesn't go to school. Dia merasa tidak enak badan, dia tidak pergi ke sekolah. Yang menjadi penyebab she feels unwell menjadi if she feels unwell, if plus simple present, if clause, ini main clause atau hasilnya. Hasil menggunakan future, will plus verb 1 karena bentuk negatif. Ini bentuk negatif, maka bawahnya juga harus bentuk negatif. Ini present, karena dia main clause harus dibentuk jadi future. Will not go to school. Sekian penjelasan conditional sentence dari Miss Debbie. Jika ada pertanyaan, bisa japri Miss Debbie melalui nomor handphone yang udah Miss Debbie cantumkan di kelas online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.